Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Apakah bedanya antara deret? Kita ingat kembali ya, apa bedanya dari barisan dan deret ini? Ya, kalau barisan itu adalah barisan bilangan atau susunan dari bilangan-bilangan yang selisih antara dua suku yang berdekatan, suku-suku yang beturutan itu sama dan tetap. Misalnya ada deret yang mudah saja, misalnya 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Nah, ini adalah barisan aritmatika ya, karena ya dia selisihnya tetap, bedanya tetap. Misalnya kita kurangkan nih, dari 5 kita kurangkan 2, ini berapa bedanya? Berarti 3. 8 dikurang 5 juga 3. 11 kurang 8 juga 3. Dia memiliki beda yang sama ya. Selisihnya sama atau tetap, maka dia disebut barisan aritmatika. Oke. Untuk deret aritmatika itu adalah ya jumlah dari barisan aritmatika ini ya. Jadi deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku ya pada barisan aritmatika. Oke. Jadi misalnya ini barisannya, berarti deret aritmatikanya adalah 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11. Hal itu dilambangkan dengan SN ya. SN atau jumlah suku, N suku pertama, SN. Oke, nah untuk mencari barisan aritmatika yang ke-10 atau barisan aritmatika yang ke-20, misalnya ditanya berapa ini kan ada suku pertama 2, 3, 4 ya, sudah. Misalnya ditanya berapa bilangan yang ke-10, berarti kalian menggunakan rumus ya, rumus UN. Apa rumus UN? Masih ingat rumus UN? Coba diingat kembali. UN sama dengan A ditambah, ini rumus dasar harus diingat ya, A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Ini untuk rumus mencari suku kesekian, misalnya suku ke-10, suku ke-20, tergantung permintaan soalnya. A ini apa? Ini adalah suku awal atau suku yang pertama. Kalau di sini ini barisannya, berarti suku pertamanya adalah 2 ya. Beda ini B ya, bedanya berapa? Misalnya ini bedanya adalah 5 dikurangi 2 itu kan 3, berarti bedanya 3. Masukkan 3. N ini tergantung pertanyaan soal. Misalnya N ke-10, berarti suku ke-10, berarti ini kamu isi 10 ya. Sudah bisa ya ini ya. Jadi sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk deret aritmatika, yaitu jumlah dari barisan aritmatika tersebut, kita menggunakan SN ya. SN sama dengan, ayo diingat, N per 2 dikali dengan A plus UN. Ini kalau UN-nya sudah diketahui, kamu mau mencari UN-nya dulu, baru kemudian masukkan ke rumus SN boleh. Jadi setelah UN-nya diketahui, baru bisa mencari SN. Atau bisa juga gunakan rumus yang kedua, SN sama dengan N per 2, ayo, apa? N per 2, ya 2A ditambah dengan ya N min 1 kali B, beda ya. Nah, ini untuk rumus SN-nya ya. Jadi rumus-rumus yang sudah kita pelajari pada deret, barisan deret, dan jumlah N suku pertama ini harus kita hafalkan ya. Ini biasanya nanti bakal sering keluar pas kalian tes-tes kelulusan atau tes-tes perguruan tinggi ya. Ini rumus dasarnya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang barisan, deret, dan jumlah N suku pertama dari barisan geometri ya. Jadi apa bedanya sih aritmatika dan geometri?
Ya, bedanya adalah pada beda dengan rasio. Jadi kalau barisan geometri, dia bukan selisih antara dua bilangan yang berdekatan yang dilihat pada barisan geometri, tetapi yang dilihat adalah rasio ya. Rasio itu adalah perbandingan dari suku-suku yang berdekatan ya. Misalnya seperti ini ya. Lebih lanjut Ibu jelaskan dulu satu persatu. Tentang barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang hasil bagi dua suku yang berturutan selalu tetap atau sama ya. Jadi yang dilihat bukan selisih dari dua angkanya yang tetap, tapi dia hasil bagi dari dua suku yang berturutan. Dua suku yang berdekatan dia selalu sama. Misalnya ada barisan geometri 3, ada suatu barisan misalnya 3, 6, 12, dan seterusnya. Kita lihat barisan ini adalah aritmatika atau geometri. Bisa dilihat dari susunan dari angka-angkanya. Kalau ini kan kalau barisan aritmatika harusnya 3, 6, berarti di sini 9 ya. Bedanya harus sama, 3 bedanya. 3 di sini 3 kalau barisan aritmatika. Tapi ini ternyata dia langsung ke 12, 2 kali lipat dari 6 ya. Berarti ini bukan lagi barisan aritmatika, tapi ini adalah barisan geometri. Berarti yang dilihat adalah rasio. Kalian bandingkan antara dua suku yang berturutan. Berarti 6 dibagi dengan 3. Berapa dapatnya? 6 bagi 3, berarti rasionya adalah 2 ya. Rasionya 2. 6 bagi 3. Apakah sama dengan 12 per 6? 12 per 6 dapatnya juga 2 ya. Berarti rasionya ini tetap atau sama, maka dia disebut barisan geometri. Seperti itu. Jadi, kamu bandingkan angka sesudah dengan angka sebelum. Sesudah dengan sebelum, dua angka yang berdekatan ya. Jangan terbalik, nanti kamu yang ini depan dulu baru belakang, bukan ya. Jadi harus yang bilangan yang setelahnya baru bilangan sebelumnya dibagikan seperti ini, yaitu mencari rasio. Jadi rasionya ini adalah 6 bagi 3 atau sama saja dengan 12 per 6, seperti itu, yaitu rasionya 2. Kemudian untuk rumus menentukan dari misalnya suku ke sekian, suku ke n, suku ke 100 pun bisa ditentukan dengan rumus untuk mencari suku ke n. Suku ke n, kalau aritmatika rumusnya ini. Kalau untuk geometri, untuk mencari suku ke n, rumusnya adalah A dikali R pangkat n min 1. Nah, ya ini untuk barisan geometri. Nanti Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Begitu juga nanti Ibu tunjukkan juga rumus untuk menentukan deret atau jumlah dari barisan bilangan-bilangan dari geometri ini ya. Bisa dipahami sampai sini bedanya antara barisan aritmatika dengan barisan geometri ya. Kalau barisan aritmatika tadi dia selisihnya yang tetap atau sama. Ini 5 dikurang 2 atau sama saja dengan 8 dikurang 5 ya, seperti itu. Oke. Kalau barisan geometri dia rasionya yang sama, dibagi bukan dikurang ya. 6 dibagi 3, 12 bagi 6 itu menghasilkan rasio yang sama. Oke. Nah, kita akan bahas pada pertemuan kali ini mengenai geometri ya, barisan deret geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang hasil bagi dua suku yang berturutan selalu tetap. Nah, ini seperti yang Ibu jelaskan tadi. 6 dibagi 3 sama saja dengan 12 bagi 6. Itu hasil bagi dua suku yang berturutan itu disebut dengan rasio. Ya. Nah, dilambangkan dengan R. Kalau 1110 ya sama saja. Cara mencari rasionya berarti 100 dibagi 1000 atau 10 dibagi 100 seperti ini ya. Ini rasionya jadi 1/10. Begitu juga yang C
Dan yang D juga cara mencarinya seperti itu untuk mencari rasio ya. Jadi dibagi saja bilangan yang berurutan. Setengah dibagi 1. Seperempat dibagi setengah. Oke. Nah, jika suku pertama dari bilangan geometri itu adalah A, dilambangkan dengan A, dan rasio dengan R, maka barisan geometri tersebut rumusnya adalah sebagai berikut untuk mencari rasio. Ya, ini untuk mencari rasio suku yang setelah dibagi yang sebelumnya. Ini adalah rumus yang untuk mencari suku ke N. Misalnya suku ke 100, berarti U100 sama dengan A, berapa angka pertamanya, dikali dengan R, rasionya, pangkat N, berarti N tadi kalau 100, berarti 100 dikurang 1. Itu untuk mencari suku ke N, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Diketahui barisan geometri 3, 6, 12. Biasanya kalau soal-soal lain mungkin tidak ditulis lagi ya, barisan bisa geometrinya tidak ditulis lagi, jadi kita tentukan sendiri. Ini barisan geometri menggunakan rumus geometri atau menggunakan rumus aritmatika, kita tentukan sendiri dari melihat barisan tersebut. Kalau ini terlihat kalau dia merupakan barisan geometri ya. 3, 6, 12. Diminta untuk menentukan suku ke-10, berarti kita masukkan rumus UN. UN rumusnya tadi apa? Untuk barisan geometri, UN rumusnya adalah ya A dikali R pangkat N-1. Kalau yang ditanya adalah suku ke-10, berarti tinggal masukkan saja U10 sama dengan A. A-nya adalah suku yang pertama, yaitu 3 dikali dengan R. R ini adalah rasionya, berarti kita cari dulu dong rasionya. Rasionya adalah 6/3 atau 12/6, sama saja ya. Hasilnya adalah 2. Rasionya adalah 2. N tadi berapa? Suku ke-10 ya, berarti 10 dikurangi dengan 1. Lanjut, berarti ini jangan dikalikan dulu ya, harus kita pangkatkan dulu ini. 3 dikali 2 pangkat 9. Kamu pangkatkan dulu, baru nanti hasilnya dikali dengan 3. 2 pangkat 9 itu 512. Nah, setelah dipangkatkan baru kalikan ke depannya. 512 dikali dengan 3. Dapatlah bahwa suku yang ke-10 itu adalah 1536 ya. Kita lanjut, kita cari yang soal yang kedua. Di sini diketahui sukunya, nilai sukunya terlebih dahulu, tapi tidak diketahui tuh berapa A-nya. Suku pertama tidak diketahui, rasionya juga belum diketahui. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita bisa juga menggunakan langsung bandingkan antara kedua suku ini untuk mendapatkan rasionya ya. Pertama kita cari dulu saja perbandingan antara R-nya. Kita mencari R-nya dulu dengan membandingkan U7 kita bandingkan dengan U3. Kita mencari R-nya dulu. U7 dibagi dengan U3. U7 masukkan rumusnya. A dikali R pangkat N-1 tadi ya, N-1 per, ini juga sama, A dikali R pangkat N-1. Ini dapatnya berapa? Kita sederhanakan saja. A dibagi dengan A kan 1 ya, berarti ini bisa kita coret. Berarti tinggal R pangkat N-1, ini juga tinggal R pangkat N-1. N-nya berapa tergantung soalnya, di sini 7, berarti 7 dikurangi 1. R pangkat 7 dikurang 1, berapa? 6 ya. Langsung tulis di sini. Ini juga N, N-nya 3, berarti 3 dikurang 1, berarti R pangkat 2. Oke, kita lihat bahwa
U7 dengan U3 berapa nilainya tadi? Nilainya adalah yang 7 tadi 9, yang 3 itu 144. Nah, ini kita bagi dulu nih. Nah, kalau bilangannya sama, pangkatnya berbeda, kalau dibagi berarti kita tinggal kurangkan saja nih pangkatnya. 6 dikurang 2 berarti tinggal R pangkat 4. Sama dengan 9 per 144. Kita lihat apa bisa disederhanakan nih. Kita bagi berapa ya? 9 ini bisa kita bagi dengan 9. 144 ini juga bisa kita bagi dengan 9, harus dua angka yang sama ya. 9 dibagi 9 itu 1. 144 dibagi 9 ya 16. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan nih 16. 16-nya itu sama saja dengan berapa pangkat 4, biar sama ya antara kiri dengan kanan pangkatnya, sehingga nanti kita dapatkan R-nya saja, pangkatnya bisa kita hapus. 1 pangkat 4 ini tetap 1 ya. Kalau 16 ini kita pangkatkan, jadikan pangkat 4 itu adalah 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 itu kan 16 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu dapatnya 16. Nah, ini sudah sama nih pangkatnya. Berarti bisa kita coret, berarti tinggal R sama dengan 1 per 2. Oke, dapat rasionya 1 per 2. Sekarang kita bisa nih mencari suku ke sesuai dengan pertanyaan soal nanti. Ya, U ke N. Tapi kita kalau mau mencari U itu kan ada rumus A. Ada A-nya ya, berarti A-nya harus kita cari dulu. Berapa sih suku pertama? Untuk mencari berapa suku pertama, kita bisa menggunakan salah satunya, mau menggunakan U3 atau menggunakan A7 untuk mencari suku pertama. Nah, bisa saja kita menggunakan U yang ketiga misalnya. U3 itu kan rumusnya adalah A R pangkat N-1, berarti 2 ya. Langsung dikurangi 1 saja, 3 dikurang 1 kan 2. Berapa U pangkat 3 itu nilai U3 berapa nilainya? 144. Oke, kita mau mencari berapa A-nya. A, R-nya kan sudah diketahui nih, setengah. 1 per 2, kita pangkatkan dengan 2, sama dengan 144. Jadi A, kalau dipangkatkan jadinya 1 pangkat 2 tetap 1, 2 pangkat 2, hasilnya 4. Nah, sekarang kita mau mencari A-nya berapa. 144 dikali dengan, kalau dia pecahan seperti ini, 1 per 4, kalau pindah ruas boleh tetap dikali, tapi angkanya dibalik, 4 per 1. Dikalikan berapa ini? 144 dikali 4, dapatnya 576. Bagi 1 tetap ini ya, tidak berubah. Nah, dapat A-nya, sehingga kita mengetahui bahwa U6 sesuai dengan yang ditanya, berarti U6 berapa? A dikali R pangkat N-1. N-1 berarti 6 dikurang 1, langsung saja ya, 5. A-nya tadi 576 dikali dengan R-nya adalah 1 per 2 pangkat 5. Jadi berapa ini dapat hasilnya? 576. Ini dipangkat kali 5 dulu. 1 pangkat 5 tetap 1 per 2 pangkat 5 dapatnya 32. Berarti 576 dikali 1 tetap 576 dibagi dengan 32 dapatnya 18 ya. Nah, ini adalah hasil dari U ke 6. Suku ke 6-nya adalah 8. Seperti itu untuk mencari suatu suku tertentu, urutan suku tertentu, jika yang diketahui adalah
suku kesekian dan suku kesekian ya. Dia tidak diketahui barisannya, tapi sudah diketahui suku keberapanya. Berarti harus kamu cari dulu rasionya, kemudian cari juga berapa suku pertamanya, baru bisa dicari suku yang ditanyakan di soal. Seperti itu. Itu untuk soal yang nomor 2 nih. Kita lanjut ke deret geometri ya. Tadi barisan mencari U kesekian, U ke N. Maka kalau deret geometri ini adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri tersebut. Ya, misalnya barisannya adalah U1, U2, U3 dan seterusnya, maka deret berarti jumlahnya ya, tinggal dijumlahkan saja. Kita bisa menggunakan rumus SN ya. SN ini mau menggunakan yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan tergantung berapa rasionya. Ya, ini untuk rasionya yang kurang dari 1, ini untuk rasionya yang lebih dari 1. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Ini tinggal dibalik saja. Kalau kurang dari 1, berarti satunya duluan dibuat. Ya. Kalau dia lebih dari 1, berarti R-nya dulu yang ditulis. Oke. Udah sebenarnya cara menghafalnya ya. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soalnya, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret 3, 6, 12. Nah, ini BTW, ini deret apa? Deret geometri atau deret aritmatika? Ya, ini deret geometri, berarti kita pakai rumus untuk jumlah N suku pertama ya. Untuk geometri jangan pakai aritmatika ya, karena ini kalau aritmatika salah ya. Kalau aritmatika kan selisihnya harus sama, sedangkan ini 6 dikurang 3 itu 3, 12 dikurang 6 itu 6, selisihnya beda, berarti kita pakai rumus jumlah N suku pertama untuk geometri ya. Nah, untuk mencari jumlah berarti kita pakai rumus SN ya, seperti yang di atas tadi. Kita cari dulu nih berapa rasionya. Rasio kita bagi saja, 6 dibagi 3 atau sama saja dengan 12 bagi 6 ya. Berapa? 6 bagi 3 itu adalah 2. Nah, ini dia lebih dari atau kurang dari 1? Ya, dia lebih dari 1 ya, 2 ini. Berarti kita pakai yang rumus R-nya duluan tadi ya, yang sebelah kanan. Ibu tulis lagi di sini bahwa kalau dia R-nya lebih dari 1, berarti rumus SN-nya adalah A dikali R dulu yang ditulis ya. Min 1 per R min 1. Ini untuk jika R-nya lebih dari 1 ya. Kalau kurang dari 1 tadi berarti satunya yang duluan ditulis ya. Sama dengan A, berapa suku pertamanya? Sudah diketahui suku pertamanya adalah 3. R-nya berapa? Rasionya adalah 2 pangkat N. N-nya tadi yang ditanya adalah jumlah suku ke 10 suku pertama ya. Berarti N-nya adalah 10, 2 pangkat 10, dikurangi dengan 1 per R-nya 2, berarti 2 dikurangi 1. Oke. Masukkan nih rumusnya. Kita sudah masukkan ke rumusnya, ini kita cari nih, berapa ini? 2 pangkat 10, berarti kamu kalikan 2 kali 2 sampai 10 kali ya, kali 2 terus sampai 10 kali. 3, 2 pangkat 10 itu 1024, tinggal kamu cari tadi 10 kali. Angka 2-nya dikurangi dengan 1, dibagi dengan 2 dikurangi 1 ya 1 ya. Jadi hasilnya adalah 3 dikali dengan 1023. Berapa hasilnya? Jadi S10 jumlah 10 suku pertamanya adalah 3 dikali 1023, dapatnya 3069.
kesimpulannya. Itu untuk menentukan jumlah suku pertama dari deret geometri ya. Nah, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Suatu deret geometri ini 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Tentukan R. Berapa rasionya dan suku ke-8 yang ditanya ya. Berarti kita cari dulu nih berapa R-nya. Yang A, R-nya berarti kalau geometri berarti tinggal dibandingkan ya. 3 bagi 1 atau 9 bagi 3 atau 27 bagi 9 semuanya sama ya. Kita ambil yang awal saja. 3 bagi 1 itu rasionya adalah 3. Itu untuk R-nya. Kemudian yang ditanya adalah suku ke-8, UN. Apa rumus suku UN dari deret barisan geometri tadi? Ya, UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. A-nya sudah diketahui ya, berarti tinggal masukkan saja nih. N-nya adalah yang ditanya 8. Ke-8, A-nya 1 dikali dengan R rasionya tadi 3 pangkat N min 1. 8 dikurang 1, 7 ya. Berarti 1 dikali 3 pangkat 7-nya ini berapa? 2187. Itu untuk suku ke-8 ya. Nah, untuk pertanyaan yang ke B, yang ditanya adalah jumlah 8 suku pertama. Berarti S, kalau jumlah berarti rumus S ya. Yang B, jumlah 8 suku pertama berarti S8. Nah, ini kalau mau mencari jumlah suku pertama ini dari deret geometri harus dilihat dulu rasionya tadi. Dia lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 berarti pakai yang rumus R-nya duluan ditulis. A dikali R duluan ditulis. R pangkat N min 1 per R dikurang 1. A-nya adalah suku pertama tadi 1 dikali dengan R-nya adalah berapa rasionya? 3 pangkatnya 8 dikurangi 1 per rasionya 3 dikurangi 1. Hasilnya berapa? Ini perkalian 1 tetap hasilnya ini ya. Perkalian 1 ini tidak mempengaruhi. Berarti tinggal 3 pangkat 8 ini kamu cari berapa? 3 kali 3 kali 3 seterusnya sampai 8 kali. Didapat 6.561 dikurangi 1 dibagi dengan 3 kurang 1, 2. Jadi dapat hasilnya 6.560 per 2. Jadi jumlah 8 suku pertama adalah 6.560 dibagi 2, dapatnya 3.280 ya. Seperti ini. Nah, untuk contoh yang ini ya. Mencari suku ke N dan jumlah N suku pertama dari deret geometri. Diingat kembali bahwa kalau dia selisihnya berbeda, ini kan bedanya 2, ini bedanya 6, beda-beda ya selisihnya, berarti ini adalah deret geometri dan harus dikerjakan menggunakan rumus deret geometri, jangan tertukar dengan aritmatika. Untuk U-nya rumusnya ini untuk SN-nya tergantung rasionya ya. Kamu lihat dulu rasionya dia lebih dari 1 atau kurang dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 berarti R duluan yang ditulis. R pangkat N dikurang 1, R dikurang 1. Tapi kalau dia kurang dari 1 itu misalnya rasionya 1/3, 1/7 ya, 2/3, yang kurang dari 1 berarti satunya duluan yang di depan. 1 dikurang R pangkat N, ini 1 dikurang R kalau rasionya kurang dari 1 ya. Itu saja untuk contoh yang ini. Kita lanjut. Contoh selanjutnya, suku pertama suatu deret geometri adalah 160. Nah, dia sudah diketahui suku pertama ini A ya, suku pertamanya adalah A. Ini rasionya R-nya 3/2. Tentukan N. Yang diminta adalah N.
mau mencari yang N. Sn-nya sudah diketahui, jumlah N suku pertamanya 2110. Rasionya ini kurang dari atau lebih dari 1? 3/2 itu lebih dari 1 ya. 3/2 kan 1,5 ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama kita harus tahu dulu berapa rasionya tadi sudah diketahui. Sn-nya sudah diketahui, berarti kita bisa mencari berapa nilai N. Kita kalau sudah diketahui Sn, ya tinggal kita pakai saja rumus Sn untuk mencari nilai N-nya. Sn, karena rasionya tadi lebih dari 1, berarti rumus yang kita pakai A dikali R pangkat N-1 per R-1. Ini tadi sudah diketahui ya, nilai Sn-nya 2110 sama dengan A-nya sudah diketahui nih 160. R-nya rasionya adalah 3/2. 3/2 pangkat N. N-nya adalah ditanya ya berapa tadi. Dikurangi 1. Dibagi dengan R-nya 3/2. Dikurangi dengan 1. Kita lanjutkan, berarti ini bisa kita jadikan lebih sederhana ya. Ini kan dapatnya 3/2 dikurang 1, berarti 1/2 ya. Ini kan 1/2 dikurangi 1, berarti tinggal setengah ya. 2110 sama dengan 160 dikali dengan 3/2 pangkat N dikurangi 1 per 1/2 per setengah ya. Ini kita bisa rubah jadi perkalian tapi dibalik ya. Jadinya 160 dikali 3/2 pangkat N dikurang 1 dikali dengan 1/2 menjadi 2/1 kan. Nah, ini bisa kita kalikan dengan yang di depan terlebih dahulu. Berarti 2 dikalikan 160 ya, dapatnya 320 ya. Ibu lanjut ke sini. 2110 sama dengan 160 kali 2, 320. 3/2 pangkat N dikurangi 1. Oke. Nah, ini bisa kita pindahkan ya, 3200 ini pindahkan ke sini. Ya. 2000 jadinya 2110 dibagi dengan 320 sama dengan ini 3/2 pangkat N min 1 ya. Ini bisa kita sederhanakan ya, dibagi 10 sama-sama bagi 10 dapatnya 211 per 32 ya. Min 1 ini bisa kita pindahkan jadi plus 1 sama dengan 3/2 pangkat N. Ini kita samakan penyebut, kita putar saja ya, 3/2 pangkat N nya kita taruh di depan. Ini 211 per 32 nya sebelah sini. Nah, 1 ini kita samakan penyebut dengan 32 sama saja dengan 32 per 32 ya. Nah, 32 per 32 kan 1. Ini sudah sama penyebutnya, berarti bisa kita tambahkan nih. Dapatnya adalah 243 ya. Per 32. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa ubah dia sama-sama pangkat, karena ini adalah pangkat. Kita rubah yang sebelah kanan ini menjadi pangkat juga.
3/2 pangkat N 3/2 pangkat N, maka ini kita rubah juga jadi pangkat. Ini kan 32 ini sama saja dengan 2 pangkat 5 ya. Udah ke sini. 3/2 pangkat N sama dengan 243 ini bisa kita jadikan 3 pangkat 5 per 32 ini adalah 2 pangkat 5 juga ya. Jadi ini pasti itu loh, kalau soal yang bagus pasti dia saling mempermudah ya. Ini 3 berarti ini 3 pasti akan jadi 3 pangkat berapa ya, jadinya 243. Tinggal cari saja 3 kali 3 kali 3 berapa sampai dapat 234. Ternyata 3 pangkat 5 2 berarti 32 ini kita rubah juga jadi 2 nih. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Nah ini sudah hampir jadi nih. 3/2 pangkat N sama dengan 3/2 pangkat ini 5 di sini. Kita jadikan 1 saja 5-nya ya. Nah, berarti N jadi N sama dengan 5. Ini kesimpulannya ya. Nah, ada satu soal lagi nih. Ini berupa soal cerita ya. Nah, soal-soal seperti ini harus memiliki daya imajinasi yang baik sehingga kita bisa nalar apa yang dimaksud dari soal ini ya. Ada sepotong tali, setas tali dipotong menjadi 8 bagian. Nah, 8 bagian berarti bakal ada nanti 8 bilangan ya, 8 barisan. 8 barisan. Kemudian panjang masing-masing potongan tersebut mengikuti barisan geometri. Berarti 8 bilangan ini akan menjadi barisan geometri. Panjang potongan tali yang paling pendek adalah 4. Nah, yang paling pendek berarti dia suku pertamanya 4. Ya, harus pandai-pandai membaca soal ini. Dan panjang potongan tali yang paling panjang adalah 512. Berarti U1-nya adalah 4, yang paling pendek 4. U berapa yang paling panjang? U ke 8 karena cuma dibagi 8 bagian ya. Berarti U yang terakhir adalah 512 cm. Oke. Nah, apa yang ditanya dari soal? Yang ditanya adalah panjang tali semula, berarti sebelum dipotong. Sebelum dipotong berapa sih panjang tali itu? Artinya yang ditanya adalah apa? Ya, yang ditanya adalah jumlah N suku pertama, SN-nya yang ditanya. Karena ini adalah panjang tali semula, berarti total kesemuanya. Total dari potongan tali-tali itu, artinya ini adalah SN yang ditanya. Oke? Nah, untuk mau mencari, kalau sudah diketahui U kesekian dan U kesekian ini, berarti kita harus cari dulu rasionya. Karena kalau geometri, perlu rasio dulu ya. Jadi langkah pertama kita cari dulu berapa rasionya. Oke, mencari rasionya kita bisa menggunakan salah satu rumus. Apa mau menggunakan rumus U8 boleh. Kita gunakan saja U8 untuk mencari rasio ya. Bagaimana cara menggunakan U8? Kita gunakan rumus U. U8, apa rumus U untuk geometri? Ya, A dikali R pangkat N-1 ya. Nah, kalau pada soal yang sebelumnya tadi kan ada juga nih soal yang mirip seperti ini. Nah, soal yang tadi yang U1 sama dengan 8, U1 sama dengan 4, U8 sama dengan 912, itu mirip seperti yang ini ya, soal yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. U ketiganya sudah diketahui, U7 sudah diketahui. Tapi bedanya, yang diketahui di soal yang akan kita bahas soal cerita tadi, U pertamanya sudah diketahui. Sedangkan soal yang ini, dia tidak diketahui U pertamanya.
Makanya kita gunakan tadi, kita bandingkan ya antara U7 per U3. Tapi kalau soal yang baru ini, yang soal cerita ini, U pertama sudah diketahui, berarti tidak perlu lagi kita bandingkan antara suku ke-8 dengan suku pertama. Langsung saja kita pakai rumus U8, ya, U yang terakhir ini. Kita kembali ke soal kita. Karena U pertama sudah diketahui, berarti bisa langsung menggunakan rumus U8. U pertamanya adalah 4, R-nya yang dicari, N-nya adalah 8 dikurang 1, 7 ya. U8 tadi berapa nilainya? 512 ya. Nah, kita akan mencari R7. R pangkat 7 sama dengan 512. Perkalian pindah jadi pembagian ya. R pangkat 7. 512 dibagi 4. 128. Berapa? Ini pasti saling berhubungan ya. Ini kita akan rubah menjadi pangkat 7 juga. Berapa hasilnya? Kita pindahkan ke sini. R pangkat 7 sama dengan berapa pangkat 7? Ya, 2 pangkat 7 sama dengan 128. Berarti R sama dengan, jadi R sama dengan, ini pangkatnya sudah sama, berarti R sama juga dengan 2. Dapat rasionya 2. Oke. Nah, sehingga untuk mencari panjang tali semula, artinya total seluruhnya, jadi kita pakai rumus S N. Kita lihat rasionya lebih dari 1 nih. Berarti gunakan rumus yang R-nya tadi duluan. A R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Oke. A-nya adalah, A-nya tadi 4, suku pertamanya 4, dikali dengan R, rasionya 2 pangkat berapa? N-nya adalah 8 tadi ya. 8 dikurang 1. S ke-8. Sama dengan berapa? 4, pernya belum. Per 2 dikurang 1. Jadi, kita pangkatkan dulu nih. 2-nya kita pangkatkan 8. 4 tadi kan 2 pangkat 8-nya 2 pangkat 7 tadi kan 128, berarti kalau 2 pangkat 8 128 dikalikan 2 lagi ya, 128 dikali 2 pangkat 8 itu adalah 256 ya, dikurangi 1 per 2 kurang 1 ya, 1. Sama dengan berapa ini? 256 kita kurangi 1 dulu. Ini tanda kurung ya, berarti kita kurangi saja dulu. Berarti 4 dikali dengan 255. Jadi, S ke-8 dapatnya adalah 1020. Ya, 4 dikali 20, 255. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya, ini soal cerita, harus kita pandai-pandai membaca apa maksud dari soal tersebut ya. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Ibu harap kita belajar dengan memiliki hati yang terbuka, hati yang ikhlas, agar apa-apa yang saja yang kita peroleh itu bisa berkah, bisa ada yang nyangkut di ingatan kita ya. Ketika hati kita ikhlas, terbuka untuk menerima ilmu, maka ilmu akan lebih mudah masuk. Jadi ilmu tersebut berkah. Berkah itu maksudnya ketika kita memerlukannya nanti, suatu saat kita memerlukannya, kita bisa menggunakannya ya. Ilmu yang berkah itu bisa diperoleh pertama dengan belajar, kedua dengan tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, terutama terhadap guru-guru, maka tentunya guru tersebut akan senang dan mendoakan kita yang baik-baik ya, sehingga hidup kita lebih berkah nantinya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut materi selanjutnya minggu depan.
Jika ada yang ingin ditanya, silakan ditanyakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.